kepada teman-teman yang menonton dan mensupport channel ini. Semoga kita semua bahagia dan sehat selalu ya. Nah, sekarang saya akan membahas alur cerita dari film Cars Part 2, di mana cerita sebelumnya sudah saya bahas di part 1. Kita masuk ke dalam alur ceritanya ya. Sally melihat McQueen dan Mater kembali. McQueen mengatakan malam ini dia akan menginap di hotel Sally. Mater menggoda McQueen yang jatuh cinta pada Sally. Namun McQueen tidak mau mengakuinya. Mater bertanya mengapa McQueen menganggap pertandingan begitu penting. Ia menjawab, itu adalah kejuaraan piston yang harus ia menangkan. Ia akan mendapatkan sponsor, helikopter, dan fasilitas lainnya. Mendengar helikopter, Mater bertanya, bolehkah ia menaikinya suatu saat nanti? Karena itu adalah impiannya. McQueen mengizinkannya, dan hal tersebut membuat Mater menganggap dirinya telah menemukan sahabat. Mater kembali ke rumahnya, dan McQueen masuk ke dalam hotel milik Sally. Sally menghampiri McQueen dan bertanya mengenai janji yang ia buat kepada Mater. Apakah benar sungguhan atau hanya janji semu? McQueen tidak menjawab pertanyaan Sally dengan berkata dirinya sedang lelah. Sally pergi karena tidak ingin mengganggu McQueen. Tapi McQueen memanggilnya dan mengucapkan terima kasih atas tumpangan yang ia berikan. Ia juga memuji penginapan Sally dan membuat Sally tersenyum. Pagi harinya, McQueen bermimpi buruk. Ia bermimpi sedang bertanding. Lalu tiba-tiba Frank muncul dan mengejarnya. Kali ini ia bermimpi Frank yang menjadi wajah baru dari Dinoco. McQueen terbangun dan langsung menghampiri Sheriff untuk meminta bensin. Rupanya Sheriff sedang diperbaiki oleh Doc, dan Doc menyuruh McQueen ke tempat Flo yang menjual bahan bakar. McQueen yang ingin terburu-buru merasa kesal. Ia menendang sebuah kaleng dan kalengnya masuk ke garasi Doc. McQueen masuk ke dalam garasi. Ia terkejut ketika melihat piala piston ada di sana. Piala tersebut bertuliskan nama Hudson Hornet dan bukan hanya satu, tapi ada 3 piala di sana. Doc masuk dan menyuruh McQueen untuk keluar. McQueen berkata bahwa ia tidak menyangka Doc adalah Hudson Hornet, pembalap yang terkenal. Ada 3 piala di sana. Doc masuk dan menyuruh McQueen untuk keluar. McQueen berkata bahwa ia tidak menyangka Doc adalah Hudson Hornet, pembalap yang terkenal di zamannya. Tapi Doc tidak merasa bangga. Ia menyuruh McQueen pergi dan menganggap piala tersebut seperti sebuah mangkuk yang tidak berguna. McQueen menghampiri warga kota yang sedang berkumpul di tempat Flo. Ia mengatakan bahwa Doc adalah Hudson Hornet, pembalap terkenal. Tapi mereka tidak mempercayai ucapan McQueen dan malah menertawakannya. Doc memperhatikan mereka di balik jendela garasinya. Sally berkata bahwa ia percaya pada ucapan McQueen dan mengajaknya jalan-jalan. McQueen sempat terdiam ketika melihat ke arah jalan keluar dari kota tersebut. Sally bersiap-siap jika McQueen akan segera kabur. Tapi McQueen tidak melakukannya dan pergi mengikuti Sally. Mereka melaju bersama. McQueen beberapa kali tidak konsentrasi, hingga membuatnya terkena lumpur dan menabrak dedaunan kering di jalan. McQueen melihat pemandangan di sana dengan takjub, terutama ketika melihat air terjun yang sangat tinggi di depannya. Ia melihat Sally begitu cantik ketika melewati air terjun tersebut. Mereka sampai di sebuah tempat bernama Whale Well. Sally memberitahu bahwa tempat tersebut dulunya adalah tempat wisata terkenal. McQueen yang melihat tempat tersebut tidak mempercayainya. Sally bercerita tentang dirinya yang dulu sebagai pengacara di Los Angeles. Namun, ia tidak merasakan kebahagiaan. Ia akhirnya pergi tanpa tujuan, hingga akhirnya menemukan Radiator Spring dan warga kota yang ramah kepadanya. Ia merasa jatuh cinta dengan tempat itu. McQueen sendiri merasa takjub melihat pemandangan dari atas sana, dan ia melihat sebuah jalan tol. Sally menjelaskan, 40 tahun lalu, jalan tol tersebut belum ada. Jalanan tidak hanya lurus, tetapi mengikuti daerahnya. Ada bukit, turunan, bahkan mencuram. Mobil-mobil yang berpergian tidak terburu-buru, dan dengan hati yang gembira melewati jalan tersebut. Kota Radiator Spring sangat ramai dan hidup. Warga kota menyambut mobil-mobil dengan ramah, dan mereka semua merasakan kebahagiaan. Namun, ketika jalan tol itu muncul, mereka lebih memilih jalan yang lebih cepat untuk sampai ke kota, dan membuat kota Radiator Spring menjadi terlupakan dan sepi seperti tidak ada kebahagiaan. Sally selalu bermimpi kota tersebut kembali seperti sebelumnya dan mengembalikan jalan tersebut ke dalam peta. McQueen berterima kasih kepada Sally yang telah mengajaknya jalan-jalan. Lalu Sally kembali ke tempatnya. Mater muncul dan pergi ketakutan. Rupanya rombongan traktor mengejarnya dan masuk ke dalam kota. Warga kota berusaha menghentikan traktor yang berkeliaran.
McQueen sendiri bermaksud mengejar satu traktor yang terpisah, tapi McQueen malah melihat Doc sedang berdiri sendirian di Willy Boots. McQueen mengintip Doc dari kejauhan, dan ia melihat Doc memakai ban balapnya. Rupanya, Doc ingin merasakan kembali dirinya sebagai mobil balap. Doc menjalankan mesinnya dan melewati semua rute dengan sangat baik. McQueen tercengang ketika Doc berhasil melewati tikungan di mana ia gagal sebelumnya. McQueen menghampiri Doc dan memujinya, tapi Doc malah tidak suka ada yang melihatnya. Doc meninggalkan McQueen, tapi McQueen terus mengejarnya hingga sampai ke rumahnya. McQueen bertanya mengapa dirinya berhenti saat di puncak karirnya. Lalu Doc menyalakan lampunya dan terlihat sebuah potongan koran terpajang di sana. Koran tersebut berisi mengenai kecelakaan yang dialami oleh Doc, kecelakaan dahsyat yang menimpanya pada tahun 54. Namun ketika ia kembali, ia malah diberhentikan, bukan menerima sambutan seperti yang ia harapkan. Ia digantikan oleh seorang pemula yang berada di garis depan. Doc merasa sedih karena dirinya tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Itulah alasan yang membuat Doc tidak ingin kembali ke dunia balapan. McQueen berkata dirinya tidak seperti itu, tapi keegoisan McQueen sebelumnya tidak membuat Doc berpikir demikian. Doc berkata warga di kota sangatlah baik. Ia tidak ingin mereka bergantung pada sesuatu yang tidak jelas keberadaannya. Tapi McQueen membalas perkataan Doc dengan berkata itu seperti dirinya, di mana seluruh warga tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya dan menganggap Doc juga egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Doc yang kesal mendengar ucapan McQueen pergi meninggalkannya. Saat pagi hari tiba, mereka mendapati jalanan sudah diperbaiki seluruhnya. Mereka mengira McQueen telah pergi meninggalkan kota, yang membuat Sally sedih dan Red menangis. Tapi ternyata McQueen belum pergi, dan membuat warga kota kembali senang. Ia ingin melakukan sesuatu sebelum ia pergi. Luigi dan Guido membantu McQueen menggantikan bannya, dan McQueen merupakan pelanggan pertama mereka di tahun itu. Sally datang dan gembira melihat kehadiran McQueen, tapi tidak dengan Doc. Luigi memilihkan McQueen sebuah ban berwarna putih, lalu Guido memasangkan bannya dengan sangat cepat. McQueen terlihat berbeda dengan ban baru di tubuhnya. Tidak hanya itu, McQueen juga mengunjungi berbagai toko di sana sebagai pelanggan. Bahkan ia mengecat tubuhnya. Ketika malam tiba, McQueen memperlihatkan penampilan barunya kepada Sally. Sally berterima kasih kepada McQueen yang telah membantu seluruh kota. McQueen juga membuat kejutan dengan menyalakan lampu-lampu di seluruh kota. Sally merasa bahagia karena lampu kota sudah diperbaiki dan kembali seperti sebelumnya. Mereka semua bergembira bersama malam itu. Dan Sally mulai menyukai McQueen. Belum memberitahu ada yang datang dari kejauhan, dan mereka mengira itu adalah pelanggan. Mereka dikejutkan dengan lampu sorot yang tiba-tiba muncul dari sebuah helikopter. Wartawan berdatangan dan mewawancarai McQueen mengenai kabar kehilangannya. Mac juga hadir malam itu dan membuat McQueen merasa senang melihatnya. Harv berbicara melalui telepon dan menunjukkan kelakuan Chick selama ia tidak ada. Sally muncul dari samping, dan McQueen meminta waktu untuk berbicara dengannya. Sally berterima kasih atas segala sesuatu yang telah ia berikan kepada seluruh warga kota. Namun karena tidak memiliki banyak waktu, mereka tidak dapat berbicara banyak, dan Sally meninggalkan McQueen. McQueen yang berusaha mengejarnya terhalang oleh banyaknya wartawan yang menghalanginya. McQueen masuk ke dalam trailernya dan pergi meninggalkan Radiator Spring. Semua wartawan juga pergi mengikuti McQueen. Dua wartawan berterima kasih kepada Doc yang telah memberitahu keberadaan McQueen. Sally yang melihatnya tidak percaya Doc melakukan hal tersebut dan berkata Doc melakukan hal tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Esok harinya adalah hari pertandingan dimulai. Semua kontestan yang diantaranya The King dan Chick sedang mempersiapkan diri, termasuk McQueen yang sedang fokus dalam trailernya. Tapi pikirannya tiba-tiba terganggu oleh kenangan di Radiator Spring. McQueen terbangun ketika ada yang memanggilnya. Ia pun keluar dari trailernya yang telah dipenuhi oleh wartawan. McQueen menghampiri Mac dan berterima kasih kepadanya karena sudah menjadi anggota timnya saat itu. Para peserta mulai memasuki arena lintasan. Chick mengejek McQueen, tapi McQueen malah teringat tentang Sally. Karena tidak fokus, McQueen tidak menyadari pertandingan telah dimulai. Dan ia terlambat start. Pertandingan sengit kembali dimulai dan The King masih memimpin di depan. McQueen tidak berhasil menyalip Chick yang ada di depannya. Ingatan mengenai Sally
kembali muncul, dan ia merasa sedang berjalan-jalan dengannya. Ketika McQueen tersadar, ia menabrak jalan dan keluar dari lintasan. Lalu McQueen mendengar suara dari alat penghubungnya, yang ternyata adalah Doc. Ia melihat Doc dan warga Radiator Spring datang, dan menjadi anggota timnya. McQueen sangat gembira dan menghampiri mereka di pit stop. Doc memimpin McQueen dalam menjalankan pertandingannya. Saat itu pula, McQueen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Satu persatu mobil di sana menyadari kehadiran